Bentar, mana sih? Hmm, Sebentar, sebentar. Mana ya ininya? Dari sini dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Burhan. Kami dari kelompok 9 eh, yang terdiri dari ke anggotanya terdiri Di dari slideshow Herlin dulu Ag kali Mbak. ya, Belum Mbak, harus diulang. belum ya? Oh, Ya ini di harus stop diulang dulu. share screen-nya. Mana ya? Share screen. Udah ya, Pak? Sudah ya? Sudah. Oke, dari kelompok 9, anggotanya atau satu Herlin Agape, dua Iin Wintarsi, ketiga Ina Rismayani, keempat Indah Puspitasari, keempat Sipa Ainun, keenam Singgih, ketujuh Siti Aisyah. Kok nggak bisa sih? Kenapa nggak bisa di slide share? Hmm. Nah, judulnya imunohistokimia atau IHK yang akan dijelaskan oleh teman saya Herlin Agape. Silakan, Mbak. Bu, izin slide-nya belum terlihat. Slide-nya hilang, Teh. Bentar. Kenapa ya? Kelompokku ada yang bisa lagi nggak ya? Pencet F5 teh. Pencet F5. F5. Apa? Biar jadi slideshow dia. Di mananya, Mas? Itu tein di keyboardnya F5. Yang ada F5 tuh. Di atas. Udah. Udah di slide share gini nih, udah. Tapi nggak muncul. Di pojok kanan bawah. Nah, itu ada. Tapi nggak bisa dipindah. Bisa dipindah ya ini udah. Udah bisa di ini Ya, ya? udah Bu, Udah Udah bisa bisa. bisa pindah ya? Mbak. Ya, sudah. Oh.
Maaf ya, panik ya, Bu. Iya, izin ya teman-teman. Imunohistokimia atau IHK adalah teknik laboratorium penting yang digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan protein atau molekul spesifik dalam jaringan. Teknik ini menggunakan antibodi yang terikat pada senyawa penghubung atau enzim atau fluorophore dan memberikan informasi morfologi dan molekuler langsung pada sampel jaringan. IHK krusial dalam penelitian biomedis, diagnostik klinis, dan aplikasi lainnya, terutama dalam mengidentifikasi biomarker penyakit seperti kanker, infeksi, dan gangguan autoimun. Proses pembuatan slide imunohistokimia atau IHK ada beberapa tahapan yang penting dalam proses pembuatannya, yaitu yang pertama fiksasi jaringan. Sampel jaringan difiksasi menggunakan larutan formalin 10% untuk mencegah degradasi dan mempertahankan struktur morfologi serta antigenik. Yang kedua, dehidrasi dan infiltrasi parafin. Jaringan difasilitasi melalui serangkaian larutan alkohol dengan konsentrasi meningkat untuk menghilangkan air. Kemudian dimasukkan ke dalam parafin cair untuk pengerasan. Dan yang ketiga yaitu embedding atau pemblokan. Jaringan yang telah diinfiltrasi parafin dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras, membentuk blok jaringan yang siap dipotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pemotongan jaringan dengan mikrotom. Mikrotom adalah alat khusus yang digunakan untuk memotong jaringan menjadi potongan tipis dengan ketebalan yang seragam. Ketebalan standar untuk analisis imunohistokimia biasanya berkisar kurang lebih 4-5 mikrometer. Untuk persiapannya, blok jaringan yang telah dimasukkan ke dalam parafin dipasang dengan hati-hati pada holder mikrotom. Kemudian pisau mikrotom dipastikan tajam untuk menghasilkan potongan yang halus dan menghindari kerusakan pada jaringan. Proses pemotongannya, blok jaringan digerakkan melintasi pisau mikrotom secara perlahan. Potongan jaringan yang sangat tipis akan dihasilkan dalam bentuk ribon, serangkaian potongan jaringan yang saling terhubung. Ribon diambil dengan hati-hati menggunakan kuas atau pinset. Sebentar, nggak bisa dilanjut lagi. Coba share itunya di grup aja. Nanti di apa dibantu slide-in Oke, bentar Mas. ke grup. Nah, ya. Ya. Sudah Mas. Slide yang ke-8 Mas. Next setelah ini.
Pemotongan, Mas, yang ini pemotongan. Ya ini. Untuk Selanjutnya akan selanjut- untuk selanjutnya, tahap penempelan pada slide, di mana setelah jaringan dipotong, langkah berikutnya adalah menempelkannya pada slide. Slide yang digunakan biasanya dilapisi dengan bahan perekat seperti polyelisin untuk memastikan jaringan melekat dengan kuat selama proses pewarnaan dan pencucian berikutnya. Perekat ini memiliki muatan positif yang dapat menarik dan menahan jaringan yang memiliki komponen bermuatan negatif, sehingga jaringan tetap melekat pada slide. Next, Mas di next maaf Mas. Mas Danar maaf di next. Untuk selanjutnya, next Mas maaf. Untuk proses penempelan, yang pertama, potongan jaringan diambil dari ribon menggunakan kuas kecil. Kemudian yang kedua, slide kaca dilapisi air hangat di atas waterbath dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, potongan jaringan diletakkan pada slide kaca dengan posisi yang diinginkan. Kemudian yang keempat, slide kaca kemudian dikeringkan di atas pemanas, biasanya pada suhu 37 sampai 45 derajat Celcius atau diinkubasi semalaman pada suhu kamar. Proses ini memastikan jaringan benar-benar menempel pada slide kaca. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Proses selanjutnya, pewarnaan imunohistokimia. Setelah jaringan berhasil dipasang pada slide dan memastikan penempelan yang baik, tahap berikutnya adalah proses pewarnaan imunohistokimia. Pewarnaan ini memungkinkan visualisasi antigen spesifik dalam jaringan dengan menggunakan antibodi yang dilabeli dengan enzim atau fluorofor. Next. Langkah-langkah dalam proses pewarnaan IHK yang pertama, defarafinisasi dan dehidrasi. Yang kedua, pemblokiran non-spesifik. Tahap yang ketiga, antigen retrieval. Yang keempat, penambahan antibodi primer. Yang kelima, pencucian. Tahap selanjutnya, penambahan antibodi sekunder. Kemudian pengulangan pencucian, pewarnaan dengan substrat enzim, dan proses yang terakhir pencucian serta penutupan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Quality control dalam imunohistokimia merupakan langkah penting untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan reliabilitas hasil pewarnaan. Pengandalian kualitas dalam proses imunohistokimia melibatkan pemantauan setiap tahap dalam prosedur untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat mempengaruhi hasil. Next, Mas.
Eh, Sebelumnya, ini ada langkah QC yang biasa dilakukan dalam imunohistokimia. Pertama, pemilihan dan validasi antibodi, di mana antibodi yang digunakan itu harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa antibodi itu spesifik terhadap target molekul yang diinginkan. Validasi antibodi itu penting untuk memastikan bahwa antibodi tersebut itu eh, berikatan dengan benar tanpa memberikan sinyal palsu atau interaksi antibodi non spesifik. Lalu yang kedua itu ada kontrol positif dan negatif, di mana itu adalah kunci untuk memverifikasi dari hasil imunohistokimia. Kontrol positif itu menggunakan jaringan yang diketahui mengandung target, sedangkan kontrol negatif menggunakan jaringan yang tanpa target yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu ada pemeriksaan kualitas jaringan, di mana sebelum melanjutkan ke tahap pewarnaan, kualitas jaringan yang akan dianalisis itu harus diperiksa dahulu. Nah, jaringan itu harus diproses dengan baik tanpa kerusakan atau degradasi. Lalu ada pencucian slide. Setelah penerapan antibodi primer dan sekunder, slide itu harus dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat dan mencegah timbulnya sinyal palsu. Lalu ada kontrol protokol pewarnaan, memastikan bahwa protokol pewarnaan itu diikuti dengan benar. Langkah penting dalam QC imunohistokimia. Hal ini mencakup pemeriksaan konsentrasi bahan kimia seperti antibodi, substrat, dan enzim, waktu inkubasi, suhu, atau urutan sesuai SOP. Nah, lalu ada pewarnaan dengan substrat enzim, di mana substrat enzim yang digunakan itu menginduksi reaksi warna yang dapat dilihat pada mikroskop. Kualitas pewarnaan itu bergantung pada waktu inkubasi dan jenis substrat yang digunakan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya quality assist atau QA imunohistokimia. Quality assist merupakan pendekatan yang berfokus pada dukungan, bimbingan, dan bantuan teknis untuk memastikan bahwa semua tahapan dalam prosedur imunohistokimia dilakukan dengan benar. Next. Langkah QA yang bisa dilakukan dalam IHK adalah yang pertama pelatihan dan pendidikan staf, yang kedua bimbingan teknis selama proses, kemudian yang ketiga penyediaan sumber daya dan alat, kemudian evaluasi dan feedback, kemudian pemantauan dan pengawasan proses, yang keenam evaluasi hasil dan perbaikan berkelanjutan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasih. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, yaitu satu, imunohistokimia adalah teknik penting untuk mendeteksi biomarker dalam jaringan dengan kualitas hasil yang sangat bergantung pada proses pembuatan slide, pewarnaan, dan kontrol kualitas. Dua, proses pembuatan slide yang tepat, mulai dari fiksasi hingga penempelan jaringan, mempengaruhi akurasi deteksi antigen. Tiga, pewarnaan yang efektif memerlukan langkah-langkah hati-hati seperti deparaffinasi, antigen retrieval, dan pemilihan antibodi yang tepat. Kontrol kualitas setiap tahap penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil, termasuk penggunaan kontrol positif dan negatif serta validasi antibodi. Jaminan kualitas berfokus pada penerapan standar prosedur operasional untuk menjaga kualitas dan reliabilitas hasil. Quality Assist memberikan dukungan teknis dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memastikan prosedur dilakukan sesuai standar dan meningkatkan hasil imunohistokimia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan apabila ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu.
Ada yang mau didiskusikan apa enggak? Apa Lanjut lanjut dulu? ke kelompok 10 dulu kali ya. Baik, izin share screen ya Pak dan teman-teman. Silakan Kak Dila. Terima kasih Mbak Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ismitra Ibadillah Bukhari, Juwita Kurniawati, Linda Dwiyanti, Siti Nurjana, Siti Rohana, Sri Mulyani, Sri Puput Hardianti akan mencoba mempresentasikan tentang dekalsifikasi. Next, Jui. Sebentar Kak, hang. Bentar. Sebentar. Kok nggak bisa di next ya? Mungkin minta tolong Kirim sama ke teman grup lagi kelompoknya. aja Mbak. Heeh. Terima kasih Mbak Sri Puput. Baiklah, saya lanjutkan. Pengertian dekalsifikasi, eh, adanya garam kalsium dalam jaringan membuat jaringan menjadi sangat padat, keras, dan dapat merusak pisau. Oleh karena itu, garam kalsium dalam jaringan harus dihilangkan untuk memudahkan mikrotomi. Jadi pengertian dari dekalsifikasi tersebut adalah proses penghilangan garam kalsium dari jaringan. Tujuan dasar dekalsifikasi adalah yang pertama penghilangan garam kalsium dari jaringan, yang kedua tidak ada kerusakan pada morfologi jaringan, yang ketiga tidak ada efek signifikan dalam pewarnaan. Jaringan yang dilakukan perlu dekalsifikasi antara lain tulang, gigi, dan jaringan patologis seperti pada kelenjar getah bening, tuberkulosis, kalsifikasi distrofik, dan tumor tertentu seperti teratoma. Langkah-langkah yang berperan dalam dekalsifikasi, yang pertama potongannya kecil, ketebalan 2-6 mm. Yang kedua, fiksasi jaringan yang memadai untuk mempertahankan morfologi. Yang ketiga, pencucian. Jaringan yang telah difiksasi harus dicuci sebelum dekalsifikasi. Yang keempat, pilihan bahan dekalsifikasi. Diperlukan pilihan bahan dekalsifikasi yang sesuai. Yang kelima, volume. Volume optimal bahan dekalsifikasi. Yang keenam, deteksi titik akhir ditentukan dengan benar.
Faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi yang pertama konsentrasi, karena peningkatan konsentrasi agen dekalsifikasi meningkatkan laju dekalsifikasi. Yang kedua suhu, peningkatan suhu mempercepat laju dekalsifikasi. Yang ketiga kepadatan tulang. Tulang keras membutuhkan waktu lebih lama untuk dekalsifikasi. Yang keempat agitasi. Agitasi ringan larutan dekalsifikasi meningkatkan kecepatan. Yang kelima, ketebalan jaringan. Jaringan yang lebih tipis dengan cepat mengalami dekalsifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Juwita. Baik, terima kasih Kak Adila. Selanjutnya mengenai metode dekalsifikasi. Metode dekalsifikasi ini terdapat 5 metode, yaitu yang pertama dekalsifikasi menggunakan asam, kemudian larutan kileting, yang ketiga menggunakan resin penukar ion, yang keempat ionisasi listrik, dan yang kelima dekalsifikasi permukaan. Yang pertama dekalsifikasi asam. Eh, Metode ini adalah metode yang paling umum dalam proses laboratorium rutin. Asam membuat garam kalsium larut sehingga kalsium dikeluarkan dari jaringan. Kemudian garam kalsium dapat larut pada pH 4,5 dan larutan dekalsifikasi asam yang biasa memiliki pH antara 0,5 dan 3. Next. Ini untuk beberapa agen untuk dekalsifikasi asam. Yang pertama menggunakan asam nitrat encer konsentrasi 5%. Keuntungannya memiliki aksi yang cepat, kemudian pewarnaan inti yang baik. Namun kekurangannya itu memberikan warna kuning pada jaringan. Kemudian yang kedua itu ada formaldehida asam nitrat dengan konsentrasi 10%. Keuntungannya aksi cepat dalam 1-3 hari. Kemudian lebih sedikit kemungkinan kerusakan dan pembengkakan jaringan, dan tidak diperlukan pencucian dengan air dalam waktu yang lama. Namun kekurangannya itu pewarnaan inti yang kurang baik. Yang ketiga ada asam hidroklorida konsentrasi 8%. Keuntungannya aksi cepat dan agen dekalsifikasi ideal untuk gigi. Kemudian dan kekurangannya itu pewarnaan inti yang kurang baik. Yang keempat asam trikloroasetat konsentrasi 5 gram dalam formalsalin 95 mili. Keuntungannya ini baik untuk biopsi kecil dan pewarnaan inti yang baik. Namun kekurangannya tidak baik untuk jaringan tulang keras dan aksi lebih lambat dan membutuhkan sekitar 4-5 hari. Untuk yang kelima, yaitu ada asam format konsentrasi 5%. Keuntungannya agen dekalsifikasi ini biasanya merupakan pilihan pada proses laboratorium rutin. Nah, namun kekurangannya aksinya lambat dan membutuhkan berhari-hari untuk dekalsifikasi. Next. Yang kedua, metode chelating agents atau agen pengkelat, yaitu zat organik yang menyerap logam. Ini biasanya menggunakan EDTA yang paling umum digunakan untuk dekalsifikasi laboratorium rutin. EDTA berikatan dengan kalsium atau kristal hidroksiapatit dan membentuk kompleks larut yang tidak terionisasi. Aksi EDTA lambat dan lembut dan mungkin diperlukan beberapa hari untuk menghilangkan kalsium dan jaringan. EDTA bukanlah agen dekalsifikasi yang cocok untuk tulang padat atau penghilangan kalsium yang mendesak. Keuntungan utama EDTA adalah preservasi morfologi dan mempertahankan jaringan untuk berbagai teknik, dan baik untuk sumsum tulang. Selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih Kak Jui. Selanjutnya ada persiapan EDTA itu 5,5 gram, formalin 100 mili, dan air sulingnya 900 mili. Keuntungannya itu yang pertama, EDTA memberikan preservasi morfologi jaringan yang paling baik, merupakan pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan pada jaringan seperti IHK, teknik hibridasi, in situ fluorescence, dan lain-lain. Yang ketiga, sangat baik untuk biopsi drive-in sumsum tulang karena glikogen dipreservasi dalam jaringan. Kekurangannya itu proses yang sangat lambat, diperlukan jaringan yang tipis, dan
Diperlukan pemeliharaan pH sekitar 7. Next, Kak. Selanjutnya ada metode resin penukar ion yang melibatkan penggunaan asam format di atas lapisan garam amonia dari resin tersulfonasi. Ion amonium dari resin ditukar dengan ion kalsium. Hal ini membuat larutan bebas dari ion kalsium dan mempercepat reaksi. Pewarnaan yang sangat baik setelah penerapan metode ini dan waktu jaringan tetap dalam reagen dekalsifikasi tidak penting. Karena larutan tetap relatif bebas dari ion kalsium, larutan tidak perlu sering diganti. Next, Kak. Selanjutnya ada metode elektrolisis. Proses ini elektrolisis jaringan dilakukan dalam larutan asam hidroklorida dan asam format. Kalsium dari jaringan bergerak ke plat katoda. Metode ini merupakan metode dekalsifikasi yang sangat cepat dan hanya membutuhkan beberapa jam untuk dekalsifikasi tulang. Namun ada risiko kerusakan jaringan dalam teknik ini. Next, Kak. Selanjutnya ada dekalsifikasi permukaan. Pada dekalsifikasi permukaan, lapisan permukaan blok parafin direndam dalam asam klorida atau HCl 1% selama 1 jam. Jaringan 30 mikron teratas yang terpapar dari blok parafin didekalsifikasi. Blok harus dicuci bersih sebelum dipotong, dan hanya beberapa bagian parafin pertama yang diharapkan bebas dari kalsium. Selanjutnya ada penentuan titik akhir dekalsifikasi. Merupakan langkah paling penting dalam proses dekalsifikasi karena jaringan yang kurang terdekalsifikasi akan terpotong dengan sulit dan jaringan yang terdekalsifikasi berlebihan kemungkinan besar akan terpulas sangat buruk. Titik akhir dekalsifikasi dapat deteksi dengan pemeriksaan radiografi, pemeriksaan kimia, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sama Mbak Siti Nurjana. Baik, next slide, Pak. Penentuan titik akhir dekalsifikasi. Setelah dekalsifikasi selesai, spesimen harus dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kelebihan asam. Beberapa laboratorium larutan alkali seperti litium karbonat digunakan untuk menetralkan asam yang tersisa sebelum memproses spesimen secara rutin. Next. Yang pertama ada pemeriksaan radiografi. Radiografi ini merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan kelengkapan dekalsifikasi. Metode ini menghasilkan bukti visual bahwa demineralisasi selesai dan membutuhkan hasil X-ray sebelum dan setelah dekalsifikasi. Dua, pemeriksaan kimia. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai adanya kalsium dalam larutan dekalsifikasi. Pemeriksaan kimia diterapkan ketika larutan asam lemah, misalnya seperti asam format digunakan. Larutan kimia yaitu larutan stok amonium hidroksida, di mana amonium hidroksida 28% banding 5 mili larutan stok amonium oksalat, air suling 95 mili. Yang kedua ada larutan kimia, yaitu larutan stok amonium oksalat. Amonium oksalat 5 mili dan air suling 95 mili. Dan sebelum digunakan, volume yang sama dari kedua larutan stok dicampur. Next. Untuk pemeriksaan kimia, 5 mili agen dekalsifikasi dari wadah yang berisi jaringan diambil, kemudian campurkan agen dekalsifikasi dengan 5 mili larutan campuran amonium hidroksida dan amonium oksalat. Kemudian campuran disimpan semalaman dan presipitasi dicatat. Kemudian adanya presipitasi kalsium oksalat menunjukkan bahwa agen dekalsifikasi mengandung kalsium dan dekalsifikasi belum selesai. 3. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan kasar dan tidak secara akurat mendeteksi titik akhir dekalsifikasi. Jaringan mudah ditekuk atau potong cutter atau ditusuk jarum. Kerugian utama dari pemeriksaan fisik adalah kerusakan jaringan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Siti Nurjana. Gambar di samping merupakan bagian tulang yang diwarnai dengan pewarna HE yang telah didekalsifikasi dengan benar. Basofilia nukleus dilestarikan dan detailnya sedemikian rupa sehingga garis sel merah dan putih dapat dibedakan dengan mudah. Nah, gambar di samping menunjukkan dekalsifikasi dan mikrotomi bagian tulang yang baik karena terbebas dari artefak. Baik. Prosedur dekalsifikasi asam kuat. Yang pertama, potong jaringan hingga cukup kecil, hingga reagen dan hemat reagen, ini tujuannya ya untuk hemat reagen dan mempercepat proses. Kemudian masukkan larutan dekalsifikasi ke dalam spesimen yang volumenya 30 sampai 60 kali besar daripada spesimen. Kemudian amati adanya gelembung udara saat proses dekalsifikasi. Kemudian gantikan setiap hari larutan dekalsifikasi agar afinitasnya tetap baik. Ambil jarum atau iris dengan cutter. Ini menentukan sudah lunak atau belum. Kemudian setelah itu cuci dengan air mengalir sebelum lanjut ke processing. Prosedur dekalsifikasi sileting agent EDTA. Yang pertama, sumsum tulang difiksasi dalam formalin buffer 10% selama 8 sampai 24 jam. Kemudian pindahkan ke air selama 1 menit. Direndam dalam EDTA sampai mengapung atau 2 kali 24 jam. Atau bila tidak menemukan EDTA, di sini bisa dibuat larutan 1 TBD, itu perbandingannya 1 TBD itu banding 3 Aquades. Kemudian direndam sampai mengapung atau direndam selama 6 jam. Kemudian masukkan ke dalam kaset, rendam ke dalam air selama 1 menit, kemudian masukkan ke dalam formalin untuk diproses. Nah, indikator proses dekalsifikasi, ini kita lihat ya, catatan untuk dekalsifikasi pada jaringan yang belum difiksasi dapat mengakibatkan kerusakan hebat pada jaringan. Ini contoh di samping adalah adanya gelembung-gelembung udara ya. Terus catatan lagi bahwa dekalsifikasi juga dapat menghambat ulasan imunohistokimia. Ini ada gambar di samping menunjukkan ketika tadi ditusuk gitu ya dengan jarum, ini cukup lunak, terasa cukup lunak. Slide. Penyelesaian masalah dekalsifikasi. Di sini masalah yang paling umum ditemui pada jaringan dekalsifikasi adalah yang pertama debris tulang, kedua kurang dekalsifikasi, yang ketiganya adalah dekalsifikasi berlebihan. Slide. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Kak Sri Mulyani. Silahkan Kak Sri. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada debris tulang. Hal ini dapat dicegah atau diperbaiki dengan yang pertama, menggunakan gergaji dengan mata pisau berlian. Yang kedua, memangkas permukaan tulang setelah dekalsifikasi tetapi sebelum diproses. Selanjutnya, ini ada bentuk slide. Hampir seluruh slide menunjukkan debris tulang dengan sejumlah kecil sumsum tulang terlihat di sudut kiri atas. Kurang dekalsifikasi, yaitu hal ini dapat terjadi karena terburu-buru atau tidak memiliki prosedur yang baik untuk menentukan titik akhir dekalsifikasi di tempat. Dapat dicegah dengan
Yang pertama, memilih agen dekalsifikasi yang akan memungkinkan waktu penyelesaian yang cepat. Yang kedua, mengembangkan metode yang baik untuk mendeteksi titik akhir dekalsifikasi dan mematuhinya secara ketat. Yang ketiga, memeriksa titik akhir dekalsifikasi dengan radiografi jika ragu. Efek kurang dekalsifikasi dapat dilihat pada trabekula tulang di blok tersebut. Warna ungu kebiruan gelap yang terlihat pada trabekula yang di tengah foto disebabkan oleh adanya kalsium yang tersisa di jaringan. Hal ini membuat pemotongan menjadi sulit dan merusak tepian pisau. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Sri Puput. Berikutnya adalah kelebihan dekalsifikasi. Ketika titik akhir dekalsifikasi tidak diperiksa dengan hati-hati, dapat terjadinya dekalsifikasi berlebihan. Hal ini dapat dicegah dengan yang pertama, memilih agen dekalsifikasi yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Yang kedua, mengembangkan metode yang baik untuk mendeteksi titik akhir dekalsifikasi dan mematuhinya secara ketat. Yang ketiga, memeriksa titik akhir dekalsifikasi dengan radiografi jika ragu. Izin saya stop share dulu karena ngeheng. Juwita boleh minta tolong, Mbak, karena ngeheng, Mbak. Baik, sebentar.
Next slide lagi, Kak. Satu lagi, Kak. Berikut sebelumnya, Kak. Berikut adalah bagian tulang yang diwarnai hemaktosilin dan eosin yang telah mengalami dekalsifikasi berlebihan. Perhatikan bahwa perwarnaan inti yang buruk terlihat karena dekalsifikasi yang berlebihan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, yang pertanyaannya ada dua, satu untuk kelompok, ada tiga. Satu untuk kelompok 9, satu untuk kelompok 10, dua untuk kelompok 10. Bentar ya, Pak. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Inwintarsi. Bagaimana pengaruh suhu terhadap efisiensi dekalsifikasi dan adakah pembatasan tertentu yang harus diperhatikan? Suhu yang lebih tinggi mempercepat laju dekalsifikasi, tetapi jika terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein jaringan, mengganggu pewarnaan, dan merusak morfologi jaringan. Suhu optimal untuk dekalsifikasi bervariasi tergantung metode yang digunakan. Dekalsifikasi dengan asam biasanya dilakukan pada suhu kamar 18-25 derajat Celcius. Pemanasan dapat mempercepat proses tetapi berisiko merusak jaringan. Dekalsifikasi dengan EDTA optimal pada suhu 4-37 derajat Celcius. Tetapi suhu rendah sekitar 4 derajat Celcius lebih disarankan untuk mempertahankan morfologi jaringan. Dekalsifikasi dengan elektrolisis dapat dilakukan pada suhu lebih tinggi tetapi perlu pengawasan untuk menghindari kerusakan jaringan. Secara umum, suhu kamar 20-25 derajat Celcius dianggap paling aman untuk mencegah artefak jaringan akibat suhu tinggi. Mungkin Pak Burhan bisa menambahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, iya. Terkait dengan suhu, tadi berarti yang pertanyaannya Iin ya, Bu Iin ya. Iya, Pak. Nah, Iya, ya Pak. karena suhu memang ada pengaruhnya terhadap pengerjaan gitu ya. Jadi semaksimal mungkin di maintenance. Karena memang biasanya di lab patologi itu disarankan suhunya lebih rendah. Makanya biasanya AC-nya lebih dingin dibanding yang lain. Ya semua lab juga harusnya di AC-in lebih dingin sih. Cuma memang itu sebagai salah satu untuk maintenance supaya efek pemanasan itu bisa dicegah gitu ya. Kayaknya hampir semua lab sekarang udah mulai memperlakukan gitu deh. Semua suhunya akan diturunkan untuk mencegah adanya pemanasan karena suhu dekalsifikasi itu ada sumber yang menyatakan bahwa kalau lebih dari 60 tuh biasanya dia sudah bisa merusak tulang. Makanya untuk pemanasan diusahakan kurang dari 60 gitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin ini Pak yang untuk pertanyaan Mbak Ismitra. Kami dari kelompok 9 Pak. Pertanyaan Mbak Ismitra, bagaimana cara troubleshooting jika hasil pewarnaan imunohistokimia tidak memuaskan? Jawaban dari kelompok kami yaitu pastikan semua langkah pewarnaan dilakukan dengan benar, kemudian optimalkan waktu inkubasi dan pencucian, kemudian selalu gunakan reagen segar dan simpan sesuai dengan instruksi pabrik, kemudian menggunakan kontrol positif dan negatif adalah langkah penting untuk memastikan validitas hasil pewarnaan.
Mungkin itu jawaban dari kelompok 9, Pak. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan atau dari rekan-rekan. Terima kasih. Iya, kalau dari saya nambahinnya, pada saat kita melakukan pewarnaan itu memang harus selalu di QC terkait pewarnaannya. Kalau memang untuk pewarnaannya adalah yang rutin kayak histokimia, histologi, yang hematoksilin eosin, cara QC-nya yang pertama kali adalah kita harus pastikan bahwa hematoksilinnya itu harus masuk ke dalam inti sel dulu. Pada saat hematoksilinnya sudah masuk ke inti sel, itu tandanya kita sudah boleh melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pewarnaan nanti yang ada eosin, terus ada pembilasan dan lain-lainnya. Jadi yang dipentingkan dari hematoksilin eosin atau pewarnaan rutin itu intinya terwarna dulu untuk hematoksilin. Namun berbeda kalau tujuannya untuk imunohistokimia. Imunohistokimia dia harus mewarnai terlebih dahulu antigen primernya. Jadi targetnya dulu yang terwarnai. Coklatnya udah betul. Karena kebanyakan yang kita gunakan itu kan masih pakai substrat CAB yang pewarnanya nanti coklat gitu ya. Dan itu penting untuk mengetahui. Makanya sebelum kita melakukan pewarnaan imunohistokimia, pastikan antibodinya ini dioptimalisasi dulu. Suhunya berapa, waktunya berapa, eh, eh, yang pas untuk pewarnaannya. Jadi uji coba dulu sebelum kita melakukannya. Jadi kayak misalkan kita beli dulu, beli baru nih, apa namanya, antibodinya. Kita cek dulu suhunya berapa, waktunya berapa untuk mendapatkan yang optimalnya seperti apa. Itu harus seperti itu. Dan selain tadi yang disampaikan juga sama kelompok 9 ada kayak kontrol positif, kontrol negatif, pembilasannya seperti apa itu juga berpengaruh. Tapi yang paling penting biasanya itu kita harus optimalisasi dulu. Kalau memang sudah sering digunakan, optimalisasinya cukup sekali. Biasanya pada saat kita beli awal itu cukup sekali optimalisasi, habis itu kita bisa menggunakan untuk SOP selanjutnya. Nah, optimalisasinya biasanya kita akan berpatokan dulu pada manual instructionnya. Biasanya didapatkan. Dia akan merekomendasikan kira-kira apakah akan apa sesuai suhunya sama waktunya apa enggak. Kalau enggak berarti kita harus rubah tuh. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya izin menjawab Pak yang pertanyaan untuk kelompok 10 terkait dari Mbak Rini terkait apa yang harus dilakukan jika setelah proses dekalsifikasi masih ditemukan sisa kalsium dalam jaringan. Izin menjawab, yang pertama itu memperpanjang waktu dekalsifikasi. Karena jika proses dekalsifikasi terlalu cepat, kemungkinan kalsium belum sepenuhnya terlarut. Kemudian yang kedua bisa dengan meningkatkan konsentrasi reagen. Seperti jika menggunakan larutan asam, pastikan konsentrasi asam cukup kuat. Karena larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi dalam melarutkan kalsium. Kemudian yang ketiga, meningkatkan suhu karena proses dekalsifikasi dapat dipercepat dengan peningkatan suhu. Kemudian yang keempat, pengecekan pH larutan. Jadi kita harus memastikan pH larutan dekalsifikasinya sesuai dengan yang diperlukan. Jika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, proses dekalsifikasi bisa terhambat. Mungkin itu sementara Pak. Mungkin ada tambahan atau koreksi dari Bapak atau teman-teman. Terima kasih. Ya dari saya cukup sih itu sudah sesuai. Jadi memang pada saat kita melakukan dekalsifikasi harus dipastikan bahwa memang sisa tulangnya itu sudah lunak gitu ya. Kalau memang belum ya memang harus ditambah lagi, diperpanjang lagi untuk direndam di larutan dekalsifikasinya. Nah, larutan dekalsifikasinya itu biasanya punya yang namanya titik jenuh. Makanya teman-teman nanti kalau melakukan dekalsifikasi itu larutan dekalsifikasinya jangan lupa diganti. Ada beberapa larutan dekalsifikasi itu yang umumnya memberikan kayak endapan warna putih atau warna yang lain gitu.
yang menyatakan atau menandakan bahwa kalsiumnya tuh luntur gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Nah, dari beberapa itu kalau ada yang melunturkan itu kita lebih gampang karena bisa melihat kayak ada kalsium yang terendap gitu ya. Tapi kalau yang enggak ada itu yang akan susah. Nah, kalau kalsium yang terendap itunya kalsium-kalsium yang terendap itu ternyata juga bisa mengganggu dari proses dekalsifikasinya. Ternyata karena bisa melingkupi dari tulang yang sedang dekalsifikasi. Jadi memang dekalsifikasi itu memang harus ada penggantian cairannya. Tuh, kalau memang misalkan sudah mulai pekat gitu ya. Oke, ada lagi yang lain atau sudah cukup ini? Tadi pertanyaannya sudah ada 3 atau ada yang masih mau nambahin pertanyaannya atau diskusinya? Saya ada nambah dikit aja sih sebetulnya terkait dengan kelompok 10. Tadi beberapa agen dekalsifikasi kan ada beberapa jenis ya yang sudah disampaikan. Ada yang asam lemah, ada yang pakai gelatin agen dan lain-lainnya. Nah, kemarin terakhir dari anak kelas RPL ada satu yang pernah penelitian terkait dengan dekalsifikasi. Jadi karena adanya kelemahan masing-masing tadi yang menggunakan asam lemah yang asam nitrat dengan EDTA, gelatin agen, kan punya keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelas RPL salah satunya dia mencoba mengcombine keduanya. Jadi menggunakan proporsi perbandingan, menggunakan agen yang asam lemah dengan agen gelatinnya tadi. Jadi kombinasi seperti itu dan hasilnya cukup baik kalau misalkan kita bisa mengkombinasikan dua larutan dekalsifikasi tadi, yang asam lemah dan yang menggunakan gelatin agen digunakan bersamaan dengan komposisi yang berbeda-beda. Seperti itu yang kemarin terakhir digunakan sama kelas RPL tahun yang lalu. Jadi mungkin nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang bekerja di lab patologi anatomi, nah itu juga bisa memunculkan SOP baru menggunakan kayak misalkan tadi ada reagen yang dikombin atau seperti apa itu juga bisa. Dan itu ada salah satu yang sudah mencoba sebelumnya dan itu berhasil juga. Baik, ada masih yang perlu ditambahkan atau didiskusikan? Untuk yang makalahnya nanti dijelaskan lebih detail ya, kan? Kayak tadi yang terkait dengan QC yang hal-hal yang mempengaruhi dan itu kan tadi di slide baru diceritakan secara garis besarnya. Nanti yang didetailkannya di makalahnya saja, nggak apa-apa. Kelompok 9 maupun kelompok 10. Baik, Oke, oke. silakan. Ada yang mau nambahin atau mau diskusikan lagi nggak? Udah cukup kayaknya, Pak. Kalau sudah cukup berarti kita SS dulu sebelum kita akhiri. Izin SS ya, Pak. Ya, Boleh open cam semuanya. Slide 2. Slide 3.
slide 4. Udah ya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Kasih. atas bantuannya. Berarti untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita bisa akhiri sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan dengan kelompok yang selanjutnya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.